Salah satu sumber keresahan yang dialami oleh orang-orang pada masa kini adalah khawatir akan masa depannya. Segala gonjang-ganjing masalah yang sedang menimpa hari ini, berita-berita tentang perekonomian yang masa depannya suram, tentang kondisi keuangan yang sedang menuju kepada kiamat, dan segala macam prediksi-prediksi tentang masa depan yang membuat manusia banyak tambah resah. Namun ketika kita percaya bahwa yang memegang hari esok, masa depan kita adalah Tuhan, apa konsekuensinya? Apakah percaya saja lalu kita diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Atau kita percaya lalu membiarkan berlalu tanpa usaha, tanpa jerih lelah, tanpa upaya? Sesungguhnya ketika kita percaya bahwa Tuhan yang pegang masa depan kita, harusnya kita izinkan Dia selalu ada di depan, atau kedepankan Dia. Jadikan Dia pemimpin masa depan kita. Konsekuensinya adalah Dia memimpin di depan kita. Apa makna ini? Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat tentang bagaimana Tuhan berjalan di depan umat-Nya. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu Mazmur 37 ayat 37 sampai 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah pada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Lalu Amsal 23 ayat 17-18. Janganlah hatimu iri pada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Ketiga bagian sabda Tuhan yang baru saja dibacakan adalah kata-kata yang mengandung janji dan pengharapan yang kuat. Khususnya dalam Ulangan 31 yang dikatakan dalam zaman Musa ketika dia hendak turun dari kepemimpinannya dan akan digantikan oleh Yosua penerusnya. Ada satu janji Tuhan yang menyertai Yosua, yaitu bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri akan menyertai. Tuhan sendiri yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Jangan takut dan jangan patah hati. Kata-kata ini menjadi penting untuk Yosua yang boleh dikatakan gentar menghadapi hari esoknya. Apalagi dengan segala macam catatan sejarah umat pilihan Tuhan yang kali ini harus dipimpin oleh Yosua. Ini bukan perkara mudah. Mungkin dia risau, mungkin dia akan berhadapan dengan orang-orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Dan dia juga gak tahu di depan nanti ada apa. Dan bukankah ini iman? Berjalan dengan iman berarti kita tidak diberitahu tentang ujung jalannya, tapi kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu di dalam Mazmur 37, perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah pada orang jujur, sebab pada orang suka damai akan ada masa depan. Kali ini dikatakan orang yang suka damai akan punya masa depan. Yang berarti orang-orang yang disebutkan sebaliknya, yaitu pendurhaka-pendurhaka yang tidak cinta damai, tidak punya masa depan. Orang-orang fasik masa depannya akan dilenyapkan. Tapi orang yang tulus hati, yang jujur, yang suka damai, ada masa depan. Jelas sekali bahwa masa depan itu selalu tersedia, tapi tidak ke semua orang. Namun kepada orang-orang yang tulus, yang jujur, yang suka damai. Ini 3 alasan, ini 3 syarat untuk kita tetap punya pengharapan akan masa depan yang tampaknya suram,
Tapi kalau kita tulus, kalau kita lihat kepada kebenaran, kalau kita suka damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, maka masa depan dijanjikan untuk kita. Ya dan amin, ada tersedia buat kita. Dan Amsal 23 ayat 17-18 mengimbuhi dengan mengatakan bahwa orang yang masa depannya sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang itu adalah karena hatinya takut akan Tuhan senantiasa. Perhatikan keselarasan ayat-ayat ini. 4 syarat untuk orang punya masa depan: tulus, jujur, suka damai, dan takut akan Tuhan. Dan ini menjadi sebuah gambaran orang yang mengizinkan Tuhan ada di depannya. Sebagaimana Musa kepada Yosua yang ingatkan, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Ini adalah salah satu hal konsekuensi dari kalau kita percaya bahwa Tuhan pegang masa depan. Karena bila dia pegang masa depan, izinkan dia memimpin di depan. Jangan taruh di belakang. Jangan ketika kita udah susah baru cari-cari Tuhan. Tapi saat kita mau melangkah, biar Tuhan yang mendahului kita. Tuhan yang selalu dikedepankan. Tuhan yang kita imani dan amini, dia sudah ada di tempat atau di masa yang akan kita jelang, yang akan kita tuju. Dan satu hal yang pasti, kita perlu punya iman yang berangkat dari 4 hal tadi. Hidup tulus, jujur, suka damai, dan takut akan Tuhan. Ini yang menyebabkan kita yakin Tuhan sudah ada lebih dulu di sana, di masa depan kita, untuk menemani kita senantiasa. Janji Tuhan ya dan amin. Apapun yang tampaknya diprediksi manusia sebagai kesuraman, bagi Tuhan dan bersama dengan Tuhan yang ada adalah ketentraman memasuki masa depan. Memang serba misteri, kita tidak tahu ada apa di depan nanti. Tapi bersama dengan Tuhan yang ada di depan kita, kita tidak akan takut apapun juga yang akan menghadang kita. Karena mata kita memandang kepada Tuhan. Segala halangan, segala yang menghadang tidak akan menghancurkan kita. Karena mata kita memandang hanya kepada Dia yang ada di depan kita, memimpin dan memandu. Mari kita hidup dari iman kita, bukan dari kata-kata manusia yang mungkin membuat kita risau, tapi hidup dari apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang, aku sendiri akan berjalan di depanmu, aku sendiri akan menyertaimu, aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Ini adalah janji Tuhan untuk kita yang percaya. Karenanya hiduplah tulus, tetap jujur, suka damai, dan takut akan Tuhan, supaya perjalanan kita menuju masa depan menjadi petualangan indah bersama dengan Tuhan yang kita sembah. Jangan takut hari esok yang kita belum tiba, tapi Dia sudah tahu. Bukankah Dia ada di sana? Dia ada di segala musim hidup, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat berjuang lagi. Amin.